Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil, absen 3 dari 9G. Dan perkenalkan, nama saya Adis Bersatullah Jati Pamungkas dari absen 2 dari kelas 9G. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses pembentukan tanah. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik mineral, air, dan udara. Tanah berbentuk karena adanya pelapukan fisik, kimia, dan biologis. Faktor fisik yang memengaruhi pelapukan adalah iklim. Adanya sinar matahari dan curah hujan memengaruhi suhu bumi sehingga membantu mempercepat pelapukan batuan. Pelapukan secara biologis dibantu oleh adanya mikroorganisme tanah dan jenis vegetasi tumbuhan juga mempengaruhi proses pembentukan tanah. Faktor lain yang memengaruhi pembentukan tanah adalah tipe batuan, topografi atau relief tanah suatu daerah, dan waktu. Komponen tanah. Tanah seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya merupakan lapisan paling atas permukaan bumi yang berbentuk dari faktor-faktor iklim, topografi, bahan induk, organisme, dan waktu. Kelima faktor tersebut bersama-sama membentuk tanah sehingga menghasilkan tanah yang berbeda-beda di permukaan bumi ini. Komponen penyusun tanah adalah bahan yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah sehingga menjadi satu kesatuan bagian yang utuh dan membentuk bagian baru. Tanah yang memang merupakan bagian permukaan bumi tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan serta tempat hidupnya berbagai jenis hewan dan miliaran mikroorganisme. Beberapa komponen tanah antara lain: A. Batuan. Batuan merupakan bahan dapat yang berpengaruh. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun dari campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Para ahli geologi mengelompokkan batuan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Batuan-batuan yang dapat di bumi tersebut mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentukan tanah. B. Udara. Meskipun tanah adalah benda yang kelihatannya padat, tetapi sebenarnya pada tanah tersebut terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Rongga udara terdapat di antara partikel butiran tanah. Selain di antara partikel tanah, rongga udara yang terdapat di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan partikel tanah, di antara partikel tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara tanah dengan batu. Rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. C. Humus adalah komponen organisme yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun fases oleh bakteri dan jamur. D. Air. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup seperti bakteri, cacing, jamur, tumbuhan, dan lain-lainnya. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembaban tanah. Kelembaban tanah disebabkan oleh karena keberadaan air di dalam tanah. Begitu pula tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. E. Mineral. Tanah dapat berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi. Kerak bumi memiliki tebal 10-15 km atau bahkan lebih. F. Komponen organik. Bahan organik adalah komponen beragam senyawa-senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik berupa humus hasil humifikasi maupun senyawa-senyawa anorganik hasil mineralisasi, dan termasuk juga mikrobia heterotrofik dan autotrofik yang terlibat dan berada di dalamnya. C. Upaya menjaga kelestarian tanah.
Tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya, tetapi juga sifat fisika dan kimia tanah. Sifat fisika tanah mencakup tekstur dan struktur tanah. Salah satu sifat kimia tanah yang menjadi indikator kesuburan tanah adalah sederajat keasaman atau pH tanah. Tanah yang subur memiliki pH tanah sekitar 7. Pada kisaran pH tersebut tumbuhan dapat menyerap nutrisi secara optimal. Tanah dapat kehilangan kandungan mineral dan nutrisi akibat beberapa kejadian alam, seperti hujan dan banjir. Kesuburan tanah dapat berkurang dan hilang akibat pengolahan tanah yang kurang hati-hati, terutama pada lahan miring. Oleh karena tanah sangat penting untuk dijaga kesuburannya. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah. 1. Penggunaan pupuk secara bijaksana. Pupuk memang bertujuan untuk menambah unsur hara dalam tanah. Akan tetapi jika penggunaannya berlebihan, justru akan menimbulkan pencemaran pada tanah dan air oleh zat kimia. 2. Sengkedan atau terasering pada tanah miring. Tujuan dari terasering untuk mencegah erosi. Apabila tanah sangat miring, harus ditambahkan penguat seperti tumpukan batu atau pohon besar. 3. Menutupi permukaan tanah. Mengusahakan agar permukaan tanah selalu tertutup oleh tanaman untuk mengurangi kerusakan pada tanah akibat sinar matahari, longsor dan banjir. Penghijauan atau reboisasi. Penghijauan pada tanah-tanah yang tidak diolah agar tanah tidak menjadi gersang. 5. Daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. Mikroorganisme dalam tanah memang dapat menguraikan sampah-sampah tersebut, namun membutuhkan waktu yang sangat lama. 6. Pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur merupakan penanaman satu jenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman. Misalnya menanam padi, jagung, kedelai, tebu, dan tanaman budidaya lainnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.